masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi itu ajarnya ekstrim, tekstual, harfiyah, lafziyah, puritisasi, itu maunya ngakunya dalam rangka memurnikan Islam seperti zaman Rasulullah. Semua dianggap bid'ah, dianggap sesat kalau tidak seperti persis seperti zaman Rasulullah. Walaupun mereka naik mobil sih, bukan naik onta. Tapi apapun yang kita lakukan kalau nggak seperti Rasulullah katanya bid'ah. Nah, kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat berarti neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap barang yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap neraka. Dan ini ajaran seperti ini pintu masuk untuk menjadi terorisme, menghalakkan darah orang sesama. Ada orang mengatakan bahwa Salafi itu adalah bibit-bibit tentang terorisme. Sebenarnya jawabannya sederhana. Itu menunjukkan bahwa Islam bibit terorisme. Kenapa? Karena Salafi itu maknanya nisbatun ila salaf. Nisbat kepada salafus saleh ridwanullah ta'ala alaihim. Siapa salafus saleh? As-sahabat, tabi'in, wa tabi'una tabi'in. Khairun nasi qarni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhi yalunahum. Jadi yang dimaksud dengan salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, generasi terbaik. Dan orang yang menisbatkan kepada mereka, menisbatkan agama kepada mereka dinamakan salafi. Jadi dinamakan dengan salafi. Maka berarti ketika orang mengatakan bahwa cikal bakal teroris adalah salafi, maka berarti cikal bakal teroris adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan ini tentunya adalah ucapan yang sangat keji kepada Islam dan kepada umat Islam. Dan kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya. Dan ini jelas ya. Karena semua orang itu wajib menjadi salafi. Dalam arti bukan harus bernama dengan salafi. Setiap muslim harus mengikuti salafus saleh. Wasabiqunal awaluna minal muhajirin wal ansar waladina taba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang berorganisasi apapun harus salafi. Salafi bukan berarti seperti saya atau seperti siapa atau siapa, enggak. Yang dimaksud salafinya adalah mengikuti jejak salafus saleh, mengikuti jejak para sahabat, termasuk tidak melakukan bom bunuh diri adalah mengikuti jejak salafus saleh. Bagaimana mereka itu berjihad? Kaidah berjihad seperti apa? Mengikuti jejak mereka. Bagaimana mendakwahkan Islam? Mengikuti jejak mereka. Siapa yang tidak mengikuti jejak mereka berarti tidak mengikuti Islam yang benar. Salat mengikuti jejak mereka, puasa mengikuti jejak mereka, berjihad mengikuti jejak mereka, berdakwah mengikuti jejak mereka. Karena manusia yang pertama melaksanakan Islam adalah para sahabat. Maka saya sering sampaikan bahwa orang yang tidak mengikuti jejak salafus saleh, tidak mengikuti jejak para ulama, itu Islamnya dari iblis laknatullah. Karena mereka adalah guru kita, mereka adalah jejak kita. Mereka adalah orang yang pertama melaksanakan Islam ini. Mereka yang mencontohkan bagaimana Islam itu didakwakan, bagaimana Islam itu diamalkan, bagaimana Islam itu disebarkan oleh mereka. Dan tidak akan sampai ke Indonesia Islam ini, dan tidak akan sampai ke dunia ini Islam tanpa kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan salafi bukan berarti mengikuti Abu Qatadah atau mengikuti siapa, mengikuti syekh siapa, enggak. Mengikuti jejak salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan tidak ada Islam yang tidak mengikuti jalur itu. Mengikuti jalur siapa? Imam Syafi'i. Mengikuti jalur siapa? Imam Ahmad. Mengikuti jalur siapa? Imam Malik. Mengikuti jalur siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Auza'i, dan para ulama terdahulu. Tidak ada di antara kita yang bisa melaksanakan Islam tanpa bimbingan mereka,
tanpa fikih mereka, tanpa penjelasan mereka, tanpa penjabaran mereka, tidak ada. Kalau salah seorang di antara kita hari ini akan membaca Sahih Bukhari tanpa membaca Fathul Bari, itu sangat tidak mungkin. Kalau kita akan membaca Sahih Muslim tanpa membaca sarahnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu sangat tidak mungkin hari ini. Bagaimana memahami hadis itu ketika mereka menggabungkan semuanya? Siapa yang mengajarkan berdakwah dengan lemah lembut para sahabat? Siapa yang melarang kekerasan para sahabat? Siapa yang mencontohkan bagaimana sabarnya para sahabat kita mendapatkan semua fitnah? Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang paling agung ketika Hajjaj ibnu Yusuf itu melakukan kezaliman, sejumlah para sahabat dibunuhnya. Lalu siapa yang paling sabar menghadapi fitnah di saat itu? Tidak terjadi gejolak, tidak terjadi kudeta, itu karena para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Demikian juga sisi lain, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajarkan kita agar kita sabar menghadapi pemimpin yang zalim, agar tidak melakukan kudeta, tidak melakukan pemberontakan, bahkan tidak melakukan apa yang dinamakan dengan demonstrasi. Walaupun di negara ini dibolehkan demonstrasi, tapi dalam pandangan ahli sunnah salafi tidak ada demonstrasi. Contohnya apa? Contohnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Ahmad itu dipenjara, didera, dipukul, bahkan dikatakan saking kerasnya pukulannya sampai lepas tangannya. Kemudian cemeti yang dipakai memukul Imam Ahmad itu kalau dipukulkan kepada seekor gajah, gajahnya akan terbirit-birit, saking begitu dahsyatnya. Tapi Imam Ahmad rahimahullah telah diceritakan ribuan manusia dan tidak bisa dihitung menunggu secari kertas dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala untuk melakukan kudeta di saat itu. Tapi apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Kalian dalam mengikuti jejak salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, di mana mereka sabar atas setiap ujian. Isbiru hatta talqauni fi haudi, sabarlah kalian sehingga kalian mengikuti jejakku di haudku. Jadi sabar kepada pemimpin yang zalim, yang tidak dinyatakan keluar dari Islam, maka itu akan diberi pahala, yaitu untuk mendapatkan haudnya Nabi SAW, yang luasnya sejauh perjalanan 1 bulan, yang lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan, yang airnya lebih manis dari madu dan lebih putih dari susu. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya, yang gayung-gayungnya, cerek-cereknya adalah mutiara-mutiara dari surga. Ahli sunnah adalah sangat paham, salafiyun adalah sangat paham kepada ini, yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perlu kita ketahui, ya. Adapun istilah Wahabi, pertama, tidak ada satu kewajiban bagi siapapun untuk intisab kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam beragama. Kita hanya berkewajiban mengagungkan ulama. Kita diwajibkan hanya untuk takzim kepada ulama, dan kita tidak perlu intisab kepada salah satu di antara mereka tentang agama. Intisab hanya kepada Islam, intisab hanya kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama saya belajar di berbagai tempat, tidak ada satu orang ulama pun yang menyuruh Anda harus bermadhab Wahabi, Anda harus bermadhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada. Walaupun saya secara pribadi membaca, mungkin dikatakan 90% kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan tidak ada satu kalimat pun dari kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang membenarkan tentang terorisme, yang membenarkan tentang apa yang dinamakan dengan radikalisme, tidak ada. Tapi kalau berbicara ini syirik, ini bertentangan, ini itu hukum syariat. Kafir syirik adalah hukum Allah, bukan hukum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan ucapan yang dituduh orang salaf, enggak. Al-kafiru ma kafarallahu Allah wa rasuluhu. Kafir adalah yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Dikatakan haram apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Ya, semuanya adalah kembali kepada dalil dan Quran.
Kemudian kalimat yang terakhir, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, saya merasa yakin dan berdasarkan penelitian, tidak ada di dunia yang paling berhasil ya memberantas tentang terorisme secanggih Saudi Arabia. Saya bersumpah ya di situ. Jadi kalau dikatakan Wahabi nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, dan orang-orang yang mungkin dituduh dengan istilah Wahabi, kita bisa meneliti. Lihat fatwa Lajnah Daimah, lihat ulama Saudi, dari kita tahu Syekh bin Baz dan seluruh ulama, dan telah dibukukan dengan buku-buku yang begitu banyak. Jadi kalau dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun orang yang dikatakan Wahabi, itu adalah merupakan cikal bakal dari terorisme atau radikalisme dalam arti kekerasan yang ada hari ini, maka itu sangat bertentangan dengan waqi. Karena sepengalaman saya, Indonesia, maaf ya, saya mencintai Indonesia dan saya mencintai ulama Indonesia dan saya mencintai pemerintah Indonesia, tapi kita harus jujur, penanganan terorisme dan pemberantasannya tidak secanggih Saudi. Dan apa yang terjadi di sini tidak terjadi di sana. Menunjukkan apa? Bahwa betul-betul memberasa terorismenya, bukan sekedar kita berbicara omong kosong ya, tentang terorisme ini. Ya. Karena tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terorisme ini atau yang dinamakan kekerasan ini tidak ada dalam ajaran Islam. Tidak ada satu cewil pun itu, kalau dikatakan seperti itu, yang mengisyaratkan bahwa Islam membolehkan itu. Tidak ada. Makanya saya tadi katakan amalun ma la dinalahu wala aqlalahu, yaitu sebuah aksi yang dilakukan oleh orang yang tidak punya pemahaman kepada agama dan orang yang tidak memiliki akal yang sehat. Nah, bahkan saya menganggap ya, ucapan tadi adalah merupakan ucapan radikal. Ya. Dan ucapan ekstremis. Kalau mengatakan bahwa cikal bakal adalah Salafi atau Wahabi, itu adalah kalimat yang ekstremis. Ya. Kenapa ya? Berbicara dengan kedustaan, berbicara dengan tanpa fakta. Karena kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan dakwah ahli sunnah, dengan dakwah salaf ini, jutaan dan ribuan orang ya, mungkin yang terpapar dengan pemahaman ya radikalisme itu banyak diinsapkan gitu, walaupun tidak diproklamirkan gitu kan. Nah, ini kita harus betul-betul, dan kepada seluruh kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita sebagai ahli sunnah mengatakan ya, bom bunuh diri bukan jihad ya, bom bunuh diri bukan jihad, dan pelakunya bukan mati syahid. Adapun tempat kembalinya nanti itu tahta masyiatillah ya, hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi menimpa kepada mereka, tapi bukan jihad dan pelakunya bukan syahid. Wallahu taala a'lam. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.